banjir bandang menerjang kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menghancurkan permukiman dan area pertanian warga. Selain membuat kerusakan, banjir ini juga menelan korban jiwa. Tim gabungan setidaknya telah mengevakuasi 4 warga yang meninggal dunia. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diidentifikasi. Petugas pun akan menyiapkan dapur umum dan pengungsian warga. Sementara saat ini bisa diatasi oleh anggota dari Polda sudah membentuk posko baik untuk evakuasi anggota, yang masyarakat maupun dapur umum. Nanti kesehatan ini juga sudah disiapkan. Di sini ada Batam Selatan di Kota Jati, dan di sini untuk melihat situasi yang ada. Ada yang kita 4, jadi 3 laki-laki. Pemirsa, BPBD Provinsi Sumbar mencatat 9 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Data ini kemungkinan akan bertambah melihat kondisi parahnya lokasi yang terdampak. Seorang warga menangis di atas pohon untuk menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Wanita ini akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri yang melakukan evakuasi dengan menggunakan tali dan perahu karet. Ratusan warga dievakuasi dari derasnya arus banjir yang menerjang kawasan ini. Dari data sementara BPBD Sumbar, hingga saat ini tercatat 9 orang meninggal akibat banjir bandang yang melanda Sumatera Barat. 1 orang di Pasaman Barat, 3 orang di Kabupaten Agam, dan 5 orang di Kota Padang. Dari catatan kami sampai pagi tadi, sampai siang ini sudah tercatat 9 orang meninggal. Sementara pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana dalam 14 hari ke depan sejak 25 November hingga 8 Desember 2025. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,4 mengguncang Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh, Kamis pagi. Menurut laporan, gempa tidak berpotensi terjadinya tsunami. Beginilah kondisi Masjid Babu Salam, Kabupaten Simelu, Aceh, usai diguncang gempa dengan magnitudo 6,4. Nampak beberapa bagian tembok masjid hancur imbas guncangan gempa. Gempa yang terjadi Kamis siang berpusat sekitar 63 km barat laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Meskipun tidak berpotensi tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di sekitar Sinabang dan daerah lain untuk tetap tenang dan waspada. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan ataupun korban jiwa. Keadaan Masjid Babu Salam. Pemirsa, sejumlah menteri mengikuti rapat terbatas di Istana membahas percepatan penanganan banjir yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Agenda utama ratas yakni koordinasi evakuasi, distribusi bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan akses komunikasi dan energi di wilayah-wilayah terdampak. Sejumlah akses transportasi udara juga telah diupayakan melalui penyediaan helikopter, mengingat banyak daerah masih terisolasi. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, sejumlah kepala daerah masih kesulitan mengakses wilayah yang terdampak bencana alam. Untuk mempercepat penanganan, Kemendagri mengirim tim untuk memantau dan mengordinasikan pemulihan akses. Bima Arya juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komdiji untuk memulihkan listrik dan jaringan provider di lokasi yang terdampak. Yang mana? Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkom Diji Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Pak Safrijal juga di Jenderal telah mengkoordinasikan untuk
akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, ya helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Taman Karet sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah, banyak sekali daerah di sana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi memfokuskan pengusutan kasus kematian anak Alvaro Kiano Nugroho pada pemeriksaan forensik dan pengujian DNA. Polisi juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik tewasnya Alvaro, meski terduga pelaku sekaligus ayah tiri korban telah meninggal dunia. Tim Inavis dan Puslap 4 Polri masih terus bekerja dalam identifikasi forensik terhadap fragmen tulang manusia yang ditemukan di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menyisir lokasi menggunakan anjing pelacak dan peralatan khusus untuk memastikan tidak ada bagian jasad lain yang terlewat. Analisis struktur tulang dan pengambilan sampel jaringan DNA sang ibu untuk pembanding di laboratorium juga telah dilakukan. Sementara ibu Alvaro hingga kini belum diperiksa karena kondisinya yang masih terguncang. Beliau punya kondisi belum stabil untuk diambil keterangannya. Ya, jadi kita harus mengertilah kondisi. Kita juga harus melihat kondisi ini, suaminya gantung diri, terus anaknya dibunuh. Kan dua orang yang dekat dengan dia kan kehilangan. Jadi yang bersangkutan belum bersedia untuk diambil keterangan secara resmi dari pihak kepolisian. Polisi tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain meski tersangka utama Alex Iskandar, yang juga merupakan ayah tiri korban, telah tewas. Penyidik menyebut ada peran saksi kunci terkait proses pembuangan jasad Alvaro. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan Bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Buki dengan Kapal Koto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara petugas evakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya merupakan warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI, Polri, dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Sunandar di kantor BPBD Sumbar. Selamat malam, Budi, bagaimana situasi terkini di Sumatera Barat? Ada perkembangan terbaru apa? Selamat malam, Diandra. Ya, pemirsa. Hingga malam ini korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat bertambah menjadi 12 orang. Setelah 9 orang tadi terdata oleh petugas BPBD, 3 orang korban meninggal bertambah dari daerah Agam dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara itu untuk genangan banjir di sejumlah daerah sudah mulai surut, namun aliran sungai Batang Kuranji masih dengan debit yang cukup tinggi. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Budi Sunandar melaporkan langsung dari kantor BPBD Sumbar. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Provinsi Aceh saat ini dalam status darurat bencana setelah terdampak bibit siklon tropis Senyar 95B yang menyebabkan curah hujan tinggi di sejumlah wilayah.
Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan darurat termasuk mengerahkan tim SAR gabungan ke lokasi-lokasi yang terisolir. Banjir parah melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Wilayah yang terdampak berada di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Birun, Pidi Jaya hingga Aceh Selatan dan Aceh Besar. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi hingga melumpuhkan sejumlah akses jalan akibat luapan banjir dan longsor. Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, mengingat potensi curah hujan tinggi masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana provinsi. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Aceh, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Syukri Syarifuddin di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Selamat malam Syukri, bagaimana situasi terkini di Aceh? Selamat malam Diandra, bisa saya gambarkan untuk kondisi pada malam ini di Aceh sendiri, itu di beberapa daerah sudah mulai agak gelap gulita ya, mengingat suasana di pengungsian di tempat warga itu belum memenuhi standar, mengingat sistem komunikasi yang dibangun antara provinsi dengan Aceh itu belum terkoneksi dengan bagus. Begitu juga dengan tim dari Basarnas sendiri, ini sangat sulit untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang terdampak banjir. Mengingat komunikasi yang dibangun antara tim di provinsi dengan di kabupaten kota itu agak sulit. Ditambah lagi dengan beberapa terpotong. Begitu Diandra. Baik. Sementara itu kebutuhan mendesak apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, untuk kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini yaitu kebutuhan logistik yang terutama untuk kebutuhan makanan, sembako dan kebutuhan perlengkapan bayi serta kebutuhan para perempuan. Dan yang paling utama sekali adalah bantuan selimut, mengingat kondisi di Provinsi Aceh malam ini begitu mendung dan di beberapa daerah masih diguyur hujan gerimis hingga intensitas tinggi. Begitu Diandra. Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari Aceh. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Breaking News malam ini, sesaat lagi Anda akan menyaksikan iNewsroom. Acara ini dipersembahkan oleh Bencana banjir bandang terjadi di aliran Aik Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aik Singolot meluap akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Derasnya air sungai ini melintasi pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Bencana banjir dan tanah longsor meluas hingga melanda 15 kecamatan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis hingga hari kelima masih juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Sementara tanah longsor melanda 6 kecamatan, yakni Panyambungan Selatan, Batang Natal, Ulu Pungkut, Pakantan, dan Kecamatan Tambangan. Korban banjir dan longsor terpaksa mengungsi. Bupati Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
Derasnya air dari Sungai Batang Kuranji menghanyutkan jembatan yang menghubungkan daerah Kelurahan Lambung Bukit dengan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Selain mengakibatkan putusnya jembatan, bendungan Gunung Nago ini juga jebol. Warga diimbau waspada. Sementara itu, dari data sementara terjadi banjir bandang di 2 daerah di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Pauh, daerah Lubuk Minturun dan Batu Busua. Banjir bandang juga terjadi di Sungai Batang Kuranji dan menghanyutkan sejumlah bangunan warga. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis pagi mengakibatkan banjir bandang di sejumlah lokasi di Kota Padang. Puluhan kepala keluarga yang berada di lokasi panik dan berusaha mengevakuasi diri secara mandiri ke atas bukit menunggu pertolongan tim SAR. Banjir masih melanda 45 desa di 8 kecamatan. Ketinggian air kian meningkat di sejumlah wilayah. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan nasional dan jalan kabupaten penghubung antar wilayah. Sejumlah fasilitas umum juga terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, lebih dari 25.000 warga terdampak banjir. Banjir bandang masih melanda 3 provinsi ini. Warga pun diimbau untuk tetap waspada. Tim Liputan iNews melaporkan.